pagi Bapak Ibu guru semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin berbagi untuk menepis berbagai pertanyaan masyarakat mengapa kurikulum itu perlu berubah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum itu menyebabkan pedoman di dalam proses pembelajaran, khususnya di bidang pendidikan. Nah, mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Ada beberapa hal penyebab yang bisa saya informasikan. Yang pertama, kurikulum bersifat dinamis sehingga perlu terus dikembangkan. Jadi kurikulum itu pada prinsipnya merupakan pedoman untuk mencapai target. Kalau dalam dunia pendidikan tentu mencapai sasaran akhir daripada proses pendidikan itu sendiri. Jadi mengapa kurikulum itu berubah? Karena kurikulum memang harus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang kedua, untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi murid dari masa ke masa tentu memiliki kompetensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Di masa sekarang tentu kebutuhan siswa sesuai dengan kemajuan atau kehidupan yang ada sekarang ini. Yang ketiga, agar sesuai dengan konteks dan karakteristik murid di masa kini dan masa mendatang. Jadi kurikulum Merdeka yang disusun sekarang ini sudah sangat berpihak kepada murid, sudah sangat melihat konteks dan karakteristik murid di masa kini dan harapannya bisa menjangkau di masa yang akan datang. Kemudian 4, agar kurikulum sesuai dengan zamannya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa kurikulum itu harus menyesuaikan isi dan semua komponennya termasuk proses pembelajarannya sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa transformasi pendidikan dari masa ke masa itu menyadarkan kepada kita bahwa zaman itu terus berubah, sehingga pendidikan dalam segala aspek juga berubah termasuk kurikulumnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengabdi atau sudah berumur 50 tahunan tentu dari gambar ini, dari foto ini pernah mengalami bagaimana proses pendidikan di masa yang lalu itu dilaksanakan dengan sederhana sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, terus berkembang kemajuan teknologi pun terus berubah sampai pada teknologi mutakhir di masa ini, di mana perangkat pembelajaran yang dimaksud dengan komputer, gadget, dan termasuk platform pembelajarannya terus berubah, terus semakin modern. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi pusat perhatian dan menjadi pedoman di dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum sekarang ini. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi jelas sekali bahwa beliau lebih berpikir bahwa pendidikan itu adalah hak anak. Pendidikan itu harus memperhatikan kodrat anak-anak agar mereka bahagia.
Oleh sebab itu, pendidikan sekarang ini di dalam kurikulum mereka itu betul-betul lebih ditingkatkan atau dipertajam ya kepada anak, dalam artian ya anak-anak lah yang menjadi pusat ya belajarnya ya. Jadi anak-anak lah yang sesungguhnya memiliki hak. Jadi tentang belajar kita hanya membimbing ya sesuai dengan apa yang beliau katakan, ing arsa sung tulodo, ing madio bangun karso dan tut uri anda yani. Jadi jargon-jargon merdeka belajar, merdeka mengajar sesungguhnya adalah bagaimana kita mengarahkan pendidikan itu berpusat kepada siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menuntun kodrat itulah maka pembelajaran termasuk kurikulum yang kita gunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai guru, kita harus pula mengetahui perubahan transmedia kita di zaman milenial ini yang sering disebut generasi Z atau generasi alfa. Ya. Bagaimana mereka hidup asik dengan alat atau media yang mereka gunakan. Jadi artifisial, ya, berpikir dengan panduan mesin, bekerja dengan panduan mesin, ya itu tidak boleh, itu tidak bisa kita hindari lagi. Bapak Ibu guru, mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari agen perubahan ke arah pendidikan yang lebih baik. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan berbahagia. Jadi sekali lagi, mari kita sambut perubahan kurikulum ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh antusias, ya, dan siap melaksanakan perubahan. Selamat belajar.